Al-Mukarramun, para alimil ulama, kasepuhan bini sepuh yang berada di sekitar Kampung Sarwadadi yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah. Wabil khusus para alumni Pondok Pesantren Mursidul Palah, ada Kiai Parja, Kiai Kasmu, Kiai Sutanda, Kiai Jaya, Kiai Endot, Ustadzah Nung, dan alumni-alumni yang pernah mondok pesantren di Pesantren Mursidul Palah yang saya hormati. Semoga ilmunya semakin diberkahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Lukman Taufik sebagai PIC Pengelola Komunikasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga beliau diberkahkan Allah. Bapak Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dr. Dep, semoga beliau dimuliakan, diberkahkan Allah. Segenap panitia penyelenggara acara tabligh Islam, tabligh akbar yang dilaksanakan pada malam Sayyidul Ayyam, yang telah berkorban dengan tenaganya, hartanya, pikirannya, dan waktunya. Semoga yang semua telah dikorbankan dibalas dengan berlipat ganda kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Tidak akan terjadi acara ini kalau tidak pakai dukungan dari semuanya. Acara ini bisa berjalan karena pakai doa dari tokoh-tokoh yang ada. Acara ini bisa berlangsung meriah karena ada duit, betul. Makanan yang ada di depan ibu dan bapak itu adalah kamera di depan saya minuman makanan juga panggung adalah ajengan juga jalma abdi mah duit. Kita doakan segenap panitia yang telah berkorban waktu, tenaga, pikiran. Semoga yang telah dikorbankannya menjadi jariah amal kebaikan. Amin ya Rabbal. Yang masih main HP semoga punya kuota. Kemarin di Bandung lagi ngaji, main HP mati, habis baterai ya, yang mati HP-nya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang sama hadir, mudah-mudahan dengan hadir di majelis ilmu, hadir di pengajian, saya tahu bapak dan ibu sedang sibuk dengan kesibukan masing-masing, tapi rela meninggalkan kesibukannya, menyisihkan waktunya, hadir di tempat ini, hadir pada malam ini. Semoga dengan berkah pengajian, hasil cita-cita kita, berkah hidup kita, berkah harta kita, berkah keluarga kita. Amin ya Rabbal. Yang punya hutang semoga cepat terbayar. Amin ya Rabbal. Menitarik, anu tarik amina berarti gede sora. Yang belum nikah semoga dapat jodoh. Ada yang belum nikah, ada parawan, ada yang masih gadis, ayah randa, ayah wios randa oge. Nu penting ngereyeuh ngaji ibu, cek saha randa ngeunah wios randa oge. Nu penting ngereyeuh ngaji, randa ngereyeuh ngaji, anu gaduh salaki uih ngaji kedah kersa ngadangukeun kasauran salaki jijik kana ngadangka ka mana we. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan segera dapat jodoh, amin. Yang sudah rumah tangga semoga rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah, dan amanah.
Amin ya Allah ya Rabbal. Bahagia ibu dan bapak sekalian di majelis ilmu, bahagia bisa hadir pada malam ini, bahagia ketemu dengan Menteri Kominfo perwakilannya, ketemu dengan dewan kita, ketemu dengan guru-guru kita. Saya lupa tadi yang saya hormati Pak Anton sebagai ketua majelis taklim di sini. Semoga beliau semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Bahagia semuanya, bahagia. Harus bahagia. Kenapa? Pengajian, pangaosan, pangaos sabaraha hargana, pengajian sabaraha ajinya. Artinya apa? Orang yang hadir pada malam hari ini, mereka orang yang berharga, orang yang punya aji, orang yang punya pangaos, orang yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya yakin orang Sarwadadi lebih dari segini. Tapi siapa yang hadir pada malam hari ini, inilah orang yang berharga di hadapan Allah, orang yang bernilai di hadapan Allah, orang yang punya pangaos, punya aji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bingah sadayana bingah keur ngaos peperiheun di bumi mah urang teh loba hulang-hulang ibu hiji kana hutang ieu teh. Ada Bang Emok di dia aya Bang Emok. Tong sina emok wae atuh geura gugah gitu. Ya, ini wajah nyicil sebagian. Insya Allah yang masih nyicil segala lunas, amin. Punya motor, punya mobil, sudah lunas belum? Gampang, besok kalau disetater susah hidup, motornya belum lunas. Kalau belum lunas susah hidupnya, setor, belum lunas. Beda dengan punya Pak Dewan, punya Pak Anton, mobilnya sudah lunas, disetater langsung hidup, cash. Alhamdulillah. Semoga dengan pengajian ini Allah semakin memberkahkan kita, amin ya Allah ya Rabbal. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini atas kudrat dan iradatnya Allah pertemukan kita dalam haflah mubarakah. Semoga melalui acara ini Allah menurunkan hidayah, inayah kepada kita semua, amin ya Rabbal. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada baginda mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Beliau adalah manusia terbaik, manusia teragung, manusia termulia. Keagungan beliau, kemuliaan beliau bukan hanya diakui oleh kawan, tapi diakui pula oleh lawan. Bukan hanya diakui oleh muslim, diakui pula oleh non muslim. Di Amerika ada seorang penulis bernama Michael Hart. Beliau menulis 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, paling populer di dunia. Padahal beliau non muslim, mengakui dengan jujur nomor pertama orang paling berpengaruh di dunia adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Diakui bukan hanya oleh muslim, diakui pula oleh non muslim. Bukan hanya diakui oleh makhluk, diakui pula oleh sang pencipta makhluk. Wa innaka la'ala hulukin adim. Di dalam dirimu Muhammad terdapat akhlak yang sangat agung. Alhamdulillah. Suatu hari beliau sedang duduk dengan para sahabat. Hadir di situ Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhum. Rasul menatap ke depan dengan penuh rasa rindu, dengan penuh rasa kangen. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah gerangan yang kau rindukan?" Rasul tersenyum, "Wahai Abu Bakar, ana mustakun bi ihwani." Aku sedang merindukan keluargaku, kata Rasulullah. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah keluargamu?" Apa jawaban Nabi? "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Utsman, wahai Ali, kalian semua adalah sahabat-sahabat terbaikku." Lalu siapa ya Rasulullah yang kau anggap sebagai keluargamu? Apa jawab Nabi?
Nabi menatap ke depan dengan penuh rasa rindu. Kemudian beliau berkata, keluargaku adalah mereka orang yang hidupnya jauh setelahku, tak pernah menatap wajahku, tak pernah berjumpa denganku, tak pernah sejaman denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Alhamdulillah, kita tidak pernah menatap wajah Nabi, kita tidak pernah mendengar suara Nabi, kita tidak pernah sejaman dengan Nabi, tak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kita iman kepada Nabi. Kita diakui sebagai keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng sallallahu tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah mendengar suara Nabi, tak pernah menatap wajah Nabi, tidak sejaman dengan Nabi, tapi kita iman kepada Nabi, maka kita diakui sebagai keluarga Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Apa yang menjadikan sebab kita diakui sebagai keluarga Nabi? Iman. Dengan iman kita akan mampu menghadapi kehidupan alam semesta ini. Hari ini era globalisasi, era komunikasi, era digitalisasi, era masak pakai tarasi. Tahu tarasi, Bu? Kenal tarasi? Kenapa beli tarasi? Karena bau. Artinya apa? Sesuatu berharga karena ada cirinya. Tarasi berharga karena bau. Ibu mau nggak beli tarasi yang tidak bau? Mau nggak beli gula yang tidak manis? Mau nggak beli garam yang tidak asin? Gula berharga karena ada manisnya, garam berharga karena asinnya,
Karasi berharga karena baunya. Ciri menjadi sesuatu yang membuat sesuatu itu berharga. Iman yang membuat kita diakui sebagai keluarga Nabi, padahal kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tak pernah mendengar suara Nabi, tak pernah menatap wajah Nabi, tidak sejaman dengan Nabi, tapi iman yang kita miliki membuat kita diakui sebagai keluarga Nabi. Ciri iman ada 3. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usai melaksanakan sholat subuh, beliau tidak langsung pulang ke rumahnya, tapi beliau terlebih dahulu mendatangi sahabat-sahabatnya. Sampai di rumah sahabatnya, Rasulullah kemudian bertanya, wahai sahabat-sahabatku, kaifa asbahtum fi hadal yaum? Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Apa jawaban sahabat? Asbahna mu'minina billah. Pagi hari ini kami semua dalam keadaan beriman kepada Allah. Rasulullah tersenyum, kemudian beliau bertanya. Beliau bertanya bukan berarti tidak tahu, tapi beliau bertanya untuk memastikan apakah sahabat-sahabatnya sempurna dalam imannya. Apa kata Nabi? Wa ma alamatul iman? Apakah tanda-tanda keimanan itu? Para sahabat menjawab, nasbiru alal bara wa naskuru alal roho wa nardo bil qada. Ada 3 ciri keimanan. Yang pertama, nasbiru alal bala, kami semua sabar dalam menerima balai, musibah, ujian dari Allah. Wa naskuru alal roho, kami semua bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kami. Wa nardo bil qada, dan kami semua ridho akan nikmat yang Allah tetapkan kepada kami. Alhamdulillah. Iman berharga kalau ada cirinya. Ciri iman ada berapa? Ada 3. Yang pertama, nasbiru alal bala, sabar dalam menerima balai. Wa naskuru alal roho, bersyukur akan nikmat Allah. Yang ketiga, wa nardo bil qada, ridho akan setiap ketetapan Allah. Alhamdulillah. Ada kira-kira dalam diri kita, Bu? Bu, ayah, Bu, ayah, buaya, itu ayahnya buaya. Ada tidak ciri-ciri yang tadi? Insya. Yang pertama, sabar akan balai. Yang kedua, syukur akan nikmat. Yang ketiga, ridho akan ketetapan Allah. Inilah yang menjadi ciri dalam keimanan. Kalau 3 hal tadi ada dalam diri kita, maka iman kita sempurna. Kalau iman kita sempurna, kita layak diakui sebagai keluarga Nabi besar Muhammad. Iman itu tidak kelihatan, tapi dampaknya kelihatan, Bu. Iman itu tidak kelihatan, tapi dampaknya kelihatan. Seperti setrum, mic berbunyi karena ada setrum, kelihatan setrumnya tidak. Lampu nyala karena ada setrum, kelihatan setrumnya tidak. Kipas muter karena ada setrum, kelihatan setrumnya tidak. Setrum itu tidak kelihatan, tapi dampaknya kelihatan. Maka kalau ada setrum, mic ini bunyi dong. Kalau ada setrum, lampu ini nyala, bantuan dong nah tuh ibu. Kalau ada setrum, lampu ini nyala. Kalau ada setrum, kipas ini muter. Kalau ada iman, sholat. Kalau ada iman, zakat. Kalau ada iman, hadir di pengajian. Nges dangdong. Dengan iman kita hadir pada malam hari ini, betul. Walaupun ada yang sebagian ngantuk-ngantuk, biarin. Yang penting hadir di pengajian. Alhamdulillah. Saya maklum siang hari ada yang bekerja di sawah, di ladang, di pasar, di kantor, sibuk dengan aktivitas. Malam hari ini hadir di pengajian, mustami keur ngaos nundutan wajar, ngan lamun kiai keur ngaos nundutan kurang sare. Astagfirullahaladzim, eta ka kiai nyebat kurang ajar, kurang sare, Bu.
Kemarin saya ngisi siang di Lembang, sorenya di TPRI, malamnya di Pasir Koja, tadi pagi di Majalengka, sekarang di sini. Kiai Ustad Mubalik ajengan teu aya kacape ngaos ka ditu ka dieu sabab mudag-mudag amal. Astagfirullahaladzim. Panitia nanti pulang ngasih amplop saya buang di jalan. Saya tidak pernah bawa amplop ke Bandung, Pak. Pulang kesina terjadi masalah nu penting jumlahnya. Matak wajah seperti kieu wajah butuh kudu doa, Ibu. Duit. Doakeun sing sehat, amin. Doakeun sing panjang yuswa, doakeun sing barokah. Doa yang sama untuk Bapak dan Ibu sekalian juga, amin ya Allah ya Rabbal. Dengan iman kita hadir di majelis ilmu. Dengan iman kita bisa menghadapi kehidupan era globalisasi. Dengan iman kita bersaudara. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu bainahuma. Orang-orang yang beriman itu bersaudara, Bu. Dengan iman kita bisa menghadapi berbagai macam kehidupan. Lauk, ikan ada di lautan. Kalau ikan itu hidup bertahun-tahun di lautan, ikan tidak akan berubah menjadi asin. Coba Ibu ambil ikan dari laut, pasak sama Ibu, ikan itu tawar, Bu. Bertahun-tahun di laut, kalau ikan itu hidup tidak berubah menjadi asin. 1 jam saja berada di darat, berada di air asin, kalau ikan itu mati berubah menjadi ikan asin. Betul? Kita hidup hari ini lewat gadget, lewat HP, lewat televisi, lewat WhatsApp, lewat WA. Sekarang WhatsApp disingkat WA, Facebook disingkat FB, short message service disingkat SMS. Sama nggak Bu di sini? Di Bandung mah gitu semua disingkat, WhatsApp, WA, Instagram, IG, Facebook, FB. Ibu-ibu mau berangkat ke majelis taklim, pamitan sama suaminya disingkat juga. Papa, aku berangkat ke pengajian, kata suaminya Titi DJ. Hati-hati di singkatan itu. Apa kata istrinya? Setelah mendengar Titi DJ, kata istrinya, dia menjawab diiringi doa restu Dedi Dores. Ya, Dedi Dores itu diiringi dengan doa restu. Zaman singkatan hari ini. Melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui YouTube, melalui gadget HP kecil bisa menampilkan dunia. Dengan barang kecil seperti ini, ada orang di belahan dunia manapun, ada di Amerika 12 jam bedanya dengan kita, ada di Australia 4 jam lebih dulu dari kita, ada di Saudi Arabia, kita lebih dulu 4 jam dibandingkan dengan Saudi Arabia. Berbeda waktu, berbeda tempat, ribuan kilo jarak. Dengan gadget, dengan teknologi, apa yang terjadi di belahan dunia sana, kita bisa menyaksikannya di belahan dunia sini. Kalau tanpa iman, kita tidak bisa membentengi diri kita. Anak-anak kita kalau tanpa dibentengi dengan iman, hati-hati Bu. Buka HP banyak masalah-masalah negatif, tidak sedikit masalah positif. Maka yang penting pertebal keimanan kita, amin ya Rabbal. Dengan iman insya Allah hati kita akan hidup. Kalau hati kita hidup, kita mendapatkan informasi apapun, kita mendapatkan berita apapun, pengaruh-pengaruh apapun, tidak akan mewarnai diri kita. Justru kehadiran kita akan mewarnai informasi, mewarnai kehidupan. Kita akan terjebak dengan judol. Tahu judol? Judi online. Kita tidak akan terjebak dengan pinjol. Tahu pinjol? Pinjaman online. Pinjol dan judol akan membuat orang menjadi tolol. Hadirin yang berbahagia, jadi kuncinya adalah iman. Dengan iman kita bersatu dengan siapapun. Innamal mu'minuna ihwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Saya baru 4 hari pulang dari Yordania, Bu. Jangan untuk percaya Ibu. Saya tausiah bukan hanya di Jawa Barat, Bu, bukan hanya di Indonesia. Saya pernah diundang ke Australia, 10 kota besar. Dari mulai Sydney,
Melbourne, Brisbane, Darwin, Canberra, Malangbong, Cibiuk, Garut itu namanya. Saya baru pulang dari Yordania, Ibu. Saya ingin berbicara iman. Di Yordania saya berkunjung ke Goa Ashabul Kahfi. Betapa pentingnya iman dalam kehidupan kita, karena dengan iman Allah selamatkan kehidupan kita. Saat itu 7 pemuda hidup dalam keadaan raja yang diktator, raja yang jahat, raja yang biadab, Dikyaunus namanya. Tapi dengan iman Allah selamatkan ke-7 pemuda itu. Allah tidurkan dalam goa, ditidurkan tidak tanggung 309 tahun Allah tidurkan. Allah selamatkan pemuda itu dari kebiadaban Raja Dikyanus karena mereka memiliki iman. Alhamdulillah. Sampai saya di Wadi Musa. Wadi adalah lembah, Musa adalah lembahnya Nabi Musa. Kenapa disebut Wadi Musa? Karena di Wadi Musa ada sebuah batu, di mana batu itu dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah dipukul, mukjizat Nabi Musa, keluar dari bawah batu itu air mengalir. Sampai hari ini air itu tidak pernah terpadamkan. Air ini tidak pernah berhenti mengalir, memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Dengan iman banyak hal yang dimana di situ ada pertolongan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya tema yang sangat bagus malam hari ini, temanya adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah sebagai landasan toleransi demi keutuhan NKRI di era digital. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama agama Allah. Ada ukhuwah Islamiyah, landasannya iman. Semua orang yang beragama Islam, semua orang yang seiman, mau orang kota, mau orang desa, mau orang tak punya, mau orang punya, mau orang pintar, mau orang awam, asalkan Tuhannya satu, Allahnya satu, kiblatnya satu, Al-Qur'annya satu, dimanapun berada itu adalah saudara kita. Alhamdulillah. Inilah ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah insaniyah, sesama manusia. Asalkan manusia mau beragama Islam, mau beragama bukan Islam, mau orang kaya, mau orang tak punya, mau orang Sunda, mau orang Jawa. Ayah orang Sunda ayah, ayah orang Jawa ayah, ayah orang Betawi. Ketahuan dari namanya Pak. Saya punya teman di Cileunyi namanya Kang Tata, pasti orang Sun. Saya punya teman di Cileunyi namanya Kang Tata, pasti orang Sun. Karena kalau di Jawa jadi Kang Toto. Ulangi Bu. Saya punya teman di Cileunyi namanya Kang Tata, pasti orang Sun. Karena kalau di Jawa Kang, kalau Jakarta Allahu Akbar, eta meni bentes nyebat tete. Dari nama udah ketahuan. Makanya ini ibu-ibu yang hadir di sini, saya tahu ini namanya beda-beda, betul Bu? Ada Neng Eis, ada Mumun, ada Mumun, Icih ada Icih, Enung ada Enung, Imas ada Imas, Asep, Jaya, Tanda, Ndot. Ini santri bapak saya semua. Ada Kang Ndot, ada Kang Jaya, ada Kang Asep, ada. Itu nama zaman dulu semuanya. Semoga pada panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal. Iya, nama zaman dulu Bu. Nama sekarang gimana lahir? Lahir bulan Januari, Januar. Lahir bulan Februari, Febrian. Lahir bulan Mei, Mei. Lahir bulan April, Aprilia. Lahir bulan Desember, Desi. Bagaimana bulan? Kalau di Garut bagaimana nama orang tua? Bapakna Abbas, ibuna Kokom, Baskom. Ayah jang Baskom ayah. Ternyata di Ciamis Bung Eleh, bapana Mumun, indungna Iding. Dibalik, bapana Iding, bapana indungna Mumun, bapana Iding Munding. Berdasarkan bulan. Hati-hati ya Bu ya, kalau ngasih nama jangan berdasarkan bulan doang. Nanya sama ustadz, nanya sama kiai. Di sini banyak ustadz, alhamdulillah. Banyak kiai, alhamdulillah. Ada Kiai Anton, mana tadi Pak Kiai Anton? Ada Pak Kiai Anton. Oh, ke bawah ya, saya memutar begini ini.
ada Pak Kiai Anton, ada Pak Kiai Sutanda. Alhamdulillah. Kalau di Bandung itu ada ustadz, ada kiai, ada ajengan, ada ulama. Tahu bedanya nggak Bu? Kalau ustadz itu bahasa Arab artinya guru, maka manggil ustadz jangan dipotong. Karena bahasa Arab itu jangankan dipotong, beda baris, beda makna. Mar'atun awewe mir'atun enteng. Mar'atun awewe mir'atun enteng. Beda baris, beda makna. Makanya ibu-ibu di belakang dari tadi main HP aja. Itu bukan update tapi ngebenerin kerudung. Di mana-mana ngenteng bercermin. Mar'atun awewe mir'atun cermin, bahasa Arab. Adan pakai tasdid dan tidak mananya beda. Hayya alal falah, mari bercocok tanam. Karena pakai tasdid. Hilangkan tasdidnya. Hayya alal falah, mari meraih keberuntungan. Alhamdulillah. Makanya yang adan itu jangan kakek-kakek terus, kali-kali yang muda-muda. Amin. Di Bandung ada kakek-kakek pagi-pagi ngebangunin subuh. Biasa pagi-pagi ngumumin pakai speaker. Nyampe ke masjid langsung ambil mic. Bapak-bapak, ibu-ibu, nguningakeun di masjid jam parantos leungit. Jamnya dipindahin sama DKM. Coba mau ngumumin jam itu, lihat dulu jamnya ada atau tidak. Jangan langsung main pegang mic. Makanya yang ngumumin itu jangan kakek-kakek terus. Dan biasanya kalau kakek-kakek tiap jadi imam kulhu deui. Kemarin di Nagreg ada imam udah kakek-kakek, tiap jadi imam kulhu. Anak-anak sekarang kan zaman protes, zaman kreatif, zaman proaktif. Pas imam itu datang, kata si anak-anak, pasti si kakek ini bacaannya kulhu. Ternyata kadang aku si kakek, cek si kakek ganti nama mual kulhu. Ternyata benar diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak pada dengerin. Apa nih yang dibaca si kakek? Inna a'tainakan kausau. Anak-anak pada berteriak di belakang, ganti uy. Kata si kakek, wah aing teh atuh jago sini. Fasalli li rabbika wanhar. Keren ke? Si kakek terbengbat hatinya. Neruskeun poho deui. Inna keke naon. Anak-anak di belakang teriak, innalillahi ke. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bubar kabeh. Makanya di sini imam jangan kakek-kakek terus, pakai yang muda. Amin ya robbal. Di Bandung ada ustadz, ada ajengan, ada kiai, ada ulama. Yuk kita lihat apa itu ustadz. Ustadz itu bahasa Arab artinya guru, maka manggil ke ustadz jangan dipotong. Us damang us, tad cager tad. Ada di sini yang suka manggil tad ke ustadz ayah. Oh artian eta teh ganting ke mah. Kemarin saya beres shooting dari TVRI Jawa Barat, satpam nanya, tad sudah beres, tad sudah tod gitu kan saya nyebut ustadz deh atuh. Ustadz mah bahasa Arab artinya guru, makanya jangan dipotong. Di Bandung ada kiai. Apa itu kiai? Kiai itu singkatan kokolot ideologi agama Islam. Ustadz Sutanda, Kiai Sutanda masih muda. Kiai Jaya, Kiai Endor, Kiai Parja, Kiai Sarkun masih muda. Kiai Lebe masih muda. Tapi karena pantas dipikolot, pantas disepuhkan, kokolot ideologi agama Islam, maka disebutlah kiai. Kiai itu singkatan. Kalau ustadz jangan disingkat. Kalau ustadz disingkat riwe. Ustadz usaha tara anak deres. Makanya ustadz itu banyak anak bukan karena suka pakai sarung bu. Pakai sarung mah beh babari, lamun tiris kari disimut. Ngeres wae ibu mah ustadz usaha tara anak deres. Sing deket ka ustadz teh. Lain dia mah ingat ka ustad lamun aya nu maot wae. Ada yang mau tahlil panggil ustad, ada yang mau nguburin panggil ustad, nggak ada yang mandiin panggil ustadah, ngasih ke ustad bekas yang mati, jam tangan bekas yang mati ka ustad gen, sarung tilas nu maot ka ustad gen, baju tilas nu maot ka ustad gen. Atuh di mah ustad teh loba juri kabeh tinu maot. Matak di Cirebon mah loba ustad jujur. Astagfirullahaladzim. Tadi nyebat kurang ajar, enak nyebat juri ih meni kitu ibu mah ih.
Kau ustadznya Yang ketiga, ajengan. Siapa ajengan? Yang sok anu sok diajeng-ajeng, yang suka diajeng-ajeng. Gak ada imam, silahkan ke depan, ajengan. Gak ada yang mimpin doa, silahkan ke depan, ajengan. Gak ada yang mimpin syukuran, silahkan ke depan, ajengan. Ayah randa ngora, maknya ajengan diberi randa, ibu. Ayah randa teh ayah opat, randa teh ayah ngartos bahasa Sunda teh. Ieu teh jalma lain. Mun jalma ngarti Sunda, mun lain jalma berarti wong. Terang bahasa Sunda ibu. Ari randa teh aya opat. Randa itu ada 4. Yang pertama jahe, janda herang. Ada jahe, ada. Yang kedua KTP, kolot tapi pulen. Aya. Yang ketiga jambu batu, janda muda beranak 1. Yang keempat, mau kasih tahu yang keempat, jamur, jana muda janda di bawah umur. Ada mana di sini? Randa yang mana yang ada di sini? Ada semua ada. Ajengan tong diberi randanya. Yang keempat, ulama. Siapa ulama? Ini yang sulit hari ini. Siapa ulama? Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yahsyallah min ibadihil ulama. Orang yang hatinya hanya takut kepada Allah, itulah ulama. Jadi ulama itu mereka yang hatinya sangat takut kepada Allah dengan ilmunya, sangat takut kepada Allah dengan ibadahnya. Itulah yang sangat sulit hari ini. Apa kata Nabi? Salasun, ada 3 kelompok manusia. In asu suada, kalau dia hidup dalam keadaan mulia dan terhormat. Wa in matu suhada, kalau dia meninggal dalam keadaan syahid. Siapa mereka? Salah satunya adalah al-muhib ulama, orang yang cinta kepada ulama. Alhamdulillah, malam hari ini kita hadir di sini karena kita cinta kepada ulama, betul Ibu? Di sini ada majlis ilmu, di sini ada pengajian, di sini ada tabligh akbar, hadir para ulama, hadir para kiai. Cinta kepada ulama, cinta kepada para kiai. In asu suada, insya Allah hidup kita dalam keadaan mulia. Wa in matu suhada, kalau meninggal kita akan meninggal dalam keadaan syahid. Amin ya robbal. Ngasih anak jangan sembarangan nanya ke ulama. Tong paduae di mangaran budak di ngaranan Abdul Jedak. Kekerenan hayang bahasa Arab, budak di ngaranan Abdul Jedak. Atuh unggal poe nubruk deui. Pada salah ngaran Abdul Jedak. Atuh jedak deui. Jika bahasa Arab tapi artian. Coba nama itu nanya ke Pak Kiai, punya anak 3 laki-laki semua, oleh Kiai dikasih nama berdasarkan surah Al-Fatihah. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Malik Yaumiddin. Anak laki-laki semua dari Fatihah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik. Alhamdulillah, anak berdasarkan Fatihah. Suatu hari belum pulang, umumkan di speaker, anak-anakku Al-Fatihah baralik sia kabeh. Ada kabeh tina Fatihah ngaranna. Pantai hese ngumumkeunana. Alhamdulillah. Jangan kayak di Garut ngasih anak dikasih nama Todi dientod-entod. Atuh pas sakola teh cek guru teh jang ari bobo sareng saha tiluan. Saha tiluan teh bapak, entod, mama. Salah ngaran. Budak di ngaranan jang entod. Cobi budak teh ngaranan Soleh, piraku Soleh gapleh. Aya di dia tukang gapleh, bejaan nusok gapleh tereh modar. Terpercaya keluar balak genep bebetkeun mod. Sekali ngadoa hayang modar. Keluar balak 5 bebetkeun deui mod. 2 kali hayang modar, jadi nusok gapleh mah tereh modar kartuna. Hari jalmina mah sing paranjang yuswa sadayana ge amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi dengan iman, walaupun kita tidak berjumpa dengan Nabi, tidak pernah menatap wajah Nabi, tidak pernah mendengar suara Nabi, tidak sejaman dengan Nabi,
tapi kita diakui sebagai keluarga Nabi besar Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Sarah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Salam salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganna Arab Quraisy bangsana Arab Quraisy bangsana. Salam salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Mugi sadaya jamaah dihirupkeun dina barokah enggal sumping ka Madinah enggal ziarah ka Mekah enggal ziarah ka Mekah. Sareng salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Mugi sadaya jamaah dihidupkannya barokah istri dan suami nanya anak-anak soleh solihah anak-anak soleh solihah. Salam salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Iman yang membuat kita diakui sebagai keluarga Nabi besar Muhammad. Ciri iman ada yang pertama nasbiru alal bala, sabar dalam menerima ujian dari Allah. Suatu hari Rasulullah bolak-balik ke sebuah bukit bernama Jabal Nur. Orang-orang Quraisy termasuk saudaranya, termasuk bibinya menghina Rasulullah. Kata beliau, lihatlah Muhammad sudah gila, Muhammad sudah ditinggalkan sama Tuhannya, Muhammad sudah tidak diberi lagi wahyu oleh Allah. Rasulullah saat itu diuji oleh Allah dengan cacian, dengan hinaan, dengan makian,
saat Allah menguji Rasulullah dengan hinaan, cacian dan makian, Allah menjawab ujian itu dengan turunnya dua surah sekaligus. Yang pertama surah Ad-Duha, yang kedua surah Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Yang pertama Allah menurunkan surah Wad-Duha. Wad-duha wal laili ida saja. Wad-duha demi waktu duha, wal laili ida saja demi waktu malam yang gelap gulita. Allah menjawab cacian kepada Rasulullah, caci maki kepada Nabi dengan jawaban sumpah Allah. Wad-duha, kehidupan manusia ada kalanya berjumpa dengan suasana di waktu duha. Waktu duha itu antara jam 6:30 sampai jam 11. Di mana di waktu duha matahari yang paling sehat berjemur adalah waktu duha. Suasana siang yang paling indah adalah waktu duha. Bekerja yang paling produktif adalah di waktu duha. Jam kerja kebanyakan di waktu duha. Apa artinya? Suatu ketika hidup kita akan berjumpa dengan kemudahan, Bu. Usaha lancar, bisnis berhasil, jabatan naik, rumah tangga sejahtera, kehidupan harmonis, badan sehat walafiat, harta banyak, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lobak libuk real lobak teka lebok, loba duit buncir leit, si jabrik di pipir, si jamrong di kolong, loba beas badan waras, bari jeung dina jero kolor keur meujeunna heuh. Allahu akbar. Eta meni diteraskeun gitu. Ada kalanya hidup kita bertemu dengan kemudahan, Pak. Kita nanam buah, nanam mangga, berhasil. Kita bertani, berhasil. Kita dagang, berhasil. Itulah waktu duha. Kata Allah, suatu ketika kita akan berjumpa dengan kemudahan. Namun kata Allah, wal laili ida saja. Jangan sombong tatkala kita sedang berhasil. Jangan sombong tatkala kita sedang sukses. Jangan sombong tatkala kita sedang mudah dalam hidup. Wal laili ida saja. Suatu ketika akan datang malam yang gelap gulita. Kenapa Allah sampaikan wal laili ida saja? Karena tidak setiap malam gelap, Bu. Ada kalanya malam menjadi terang karena adanya lampu. Ada kalanya malam menjadi terang karena adanya bintang gemintang. Tapi Allah bersumpah dengan malam yang gelap gulita. Artinya suatu ketika hidup akan berjumpa dengan kesulitan. Tidak selamanya mudah, akan berjumpa dengan susah. Tatkala berjumpa dengan kesulitan, apa kata Allah? Wala tai'asu min rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sabar menerima ujian Allah. Kalau kita berada di malam hari, sebentar lagi matahari akan terbit. Alhamdulillah. Kalau yang namanya sedang malam gelap gulita, Bu, melihat jalan sulit, melihat arah sulit, kita melangkah bingung. Kenapa? Walaili ida saja. Itulah kehidupan yang diujikan oleh Allah. Ada kalanya mobil yang kita cintai diambil dulu oleh Allah. Ada kalanya rumah yang kita cintai diambil dulu oleh Allah. Ada kalanya jabatan yang kita cintai diambil dulu oleh Allah. Ada kalanya orang-orang yang tadinya dekat dengan kita dijauhkan dulu oleh Allah. Kenapa? Agar kita tahu yang harus kita cintai bukan mobil kita, yang harus kita cintai bukan keluarga kita, yang harus kita sayangi bukan sahabat kita, tapi Allah yang mendatangkan mereka kepada kita. Alhamdulillah. Sabar dalam menerima ujian. Inilah ciri orang yang beriman. Sekarang yang namanya ekonomi, Bu, jangankan di daerah, di kota pun banyak yang sedang susah. Tapi dengan kesabaran kita yakin akan rahmat Allah, akan datangkan rizki kepada kita. Amin ya rabbal. La tahmil hama rizki fa innahu minallah. Jangan risau dengan urusan rizki, karena rizki datangnya dari Allah. Sanestina dagang, sanestina tani, sanesti kantor, bukan dari TNI, bukan dari polisi, bukan dari dagang. Itu panto rizki, pintu rizki. Rizki datangnya dari Allah. Sama dagangnya, rizkinya tidak sama.
sama PNS-nya, sama polisinya, sama TNI-nya, sama lahir dari rahim yang sama, adik dan kakak, jatah rezekinya tidak sama, betul? Ada orang sini yang adik kakak rezekinya sama, ada tidak? Tidak. Ada yang kakaknya kaya raya, rumahnya besar, adiknya rumahnya kecil, tipe RSSSSS. Rumah sangat sederhana, sempit sekali. Berapa S-nya tadi? RSSSSS 5. Rumah sangat sederhana, sempit sekali, sisi, susukan, susah, selonjoran, seseletak 10 S nage. Kakaknya kaya raya, adiknya biasa-biasa saja. Sama TNI-nya, rezekinya tidak sama, karena rezeki bukan dari rahim, rezeki bukan dari polisi, rezeki bukan dari TNI, rezeki bukan dari dagang, rezeki datangnya dari Allah. Wallahu fadalla ba'dukum ala ba'din fi rizki. Allah membeda-bedakan di antara kita dalam masalah rezeki. Maka yang kaya raya jangan sombong, yang miskin jangan putus asa. Kenapa? Harta bukan milik kita. Kita datang dari Allah, tidak bawa apa-apa, betul Pak? Terlahir dalam keadaan telanjang. Wallahu ahrazakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Teu apalna naon, teu mawana naon. Ada orang sini yang orang tuanya punya toko bangunan, pas lahir sudah gendong semen batu. Nggak ada. Ada orang sini yang punya toko baju, pas lahir sudah di celana. Ada orang sini yang jualan sapu injuk, pas lahir geus buluan. Nggak ada. Ayo mah cenah orok teh harari deungkieu, oh bapana tukang sapu. Tidak. Lahir dalam keadaan telanjang. Hidup di muka bumi, kita tidak punya apa-apa, karena semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu. Presiden Soeharto triliunan hartanya, 32 tahun di istana, ayeuna tos aya di astana. Dicandak ke istanana, dicandak ke mobil mewahna, dicandak ke neng tutut, dicandak ke keong emas. Pan geus tutut mah keong di sawah ogenya. Eta teh presiden triliunan, 32 tahun di istana, meninggal tidak bawa apa-apa kecuali amal soleh dan amal salah. Apalagi kita, betul Bu? Punya uang 1 miliar Bu, gaduh artos 1 miliar henteu. Tong bohong siakeun ngaji boga-boga henteu. Gaduh artos 1 miliar, bapak gaduh artos 1 miliar, bapak ka kebon, ibu ka sawah, sami liar, sami liar, balik di kebon teu mawana naon nepak sirah, sami liar. Yang kaya jangan sombong, bukan punya kita Bu. Yang miskin jangan putus asa. Kenapa? Allah tidak mungkin memberikan hidup kecuali dengan rizkinya, betul? Masih ingat lagu TK? Cicak cicak di dinding, diam merayap datang, hap lalu cicak tidak bisa terbang, nyamuk bisa terbang. Lamun make otak Pak, kalau pakai otak, rizki makhluk yang tidak bisa terbang harusnya yang tidak bisa terbang lagi. Cicak tidak bisa terbang, nyamuk bisa terbang. Kalau nyamuk jatah rizki buat cicak. Lalu artinya apa? Kewajiban kita itu menjemput rizki, bukan mencari rizki. Rizki sudah ada jatahnya di hadapan Allah. Nu penting mah orang daek diam-diam merayap. Tukang tani geura tani, tukang dagang geura dagang, kurang tukang bisnis geura bisnis, tukang usaha geura usaha, tukang sound system geura tukang sound system. Nuhun Kang ieu sound nami raoseun kieu. Doakeun tukang sound system sing soleh, sing asup surga jeung sound systemna. Amin ya Allah ya Rabbal. Insya Allah asup ke surga mun soleh, amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, sabar dalam menghadapi ujian dari Allah, ciri orang yang beriman. Yang kedua, syukur. Allah memberikan kenikmatan dari Allah, syukuri. Allah beri mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, hidup dengan pengurusannya, anak-anak dengan rahmatnya.
Kalau anak dicabut rahmat oleh Allah, anak akan marah sama orang tua, anak akan menghardik kepada orang tua, anak tidak akan bangga kepada orang tua. Allah tanamkan anak dengan rahmatnya, Allah titipkan orang tua dengan rahmatnya. Orang tua mana yang tidak cinta kepada anaknya? Ibu kita rela kurang makan, yang penting kita anaknya kenyang. Bapak kita rela kehujanan kepanasan, yang penting kita bisa makan. Menyekolahkan kita rela pinjam sana pinjam sini, daya kaisin anjuk ngahutang. Nu penting orang bisa sekolah, orang bisa ageng, bisa sukses. Kita bisa seperti ini karena jasa orang tua kita. Tidak mungkin orang tua seperti itu kalau Allah cabut rahmat dari hati orang tua kita. Alhamdulillah, Allah kasih mata dengan penglihatannya. Makanya mata itu pergunakan untuk baca Quran. Tong dipakai nempuan we status batur. Ieu mah WhatsApp nu batur haben ditinggalian. Update unggal poe haben tekat tinggalun. Lagu anyar haben diapalkeun. Domba-domba. Tuh apal kana lagu. Ajazing ala. Tuh apal kana lagu. Linoniin. Tuh anu apa lain hanteu itu. Warfa mudoroan. Tuh kamu diberi alfiah mah ngahuleng. Hadirin yang dimuliakan Allah, yuk di era globalisasi, di era digital, kita bekali anak-anak kita dengan keimanan. Iman yang akan membentuk anak kita sabar dalam menghadapi ujian, syukur dalam menghadapi nikmat Allah, ridho akan setiap ketetapan Allah. Amin ya rabbal. Siapa ibu kita, siapa bapak kita harus ridho. Ibu punya suami hari ini harus ridho. Tong ngeluh ka kiai, pak kiai pacar saya dulu mirip Rano Karno, nah ari salaki Rano Kardus. Tong salaki nu ayeuna teh pamasihan ti Gusti. Alhamdulillah. Dengan iman, yuk kita tanamkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Dengan iman, al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Di era globalisasi, di era digitalisasi, di era teknologi, di era internet hari ini, yuk kita jaga tradisi lama yang baik, cerdas mensikapi tradisi baru yang bermanfaat. Dulu kita kenal Nokia, sekarang Nokia menghilang. Kenapa? Karena Nokia menolak Android. Dulu kita mengenal Yahoo Messenger. Kenapa Yahoo Messenger menghilang? Karena Yahoo menolak Facebook. Dulu kita mengenal Kodak. Ibu-ibu zaman kapungkur pasti apal karena Kodak. Ibu sok dipoto tara. Lamun dipoto tehnya kada cenah eta dua deui kliseuna, leres? Ayeuna mah make HP jepret baheula mah ibu rek dipoto dengan 45 kali fotoeun. Jalan-jalan ke Pangandaran, jalan-jalan ke tempat wisata mese 3 roll. Keur dipoto teh dihitung jetrek. Kade cenah tinggal 5 deui geus jadi fotona teu bisa langsung katingali kedah dicuci heula. Dulu kita kenal Kodak, Bu. Hari ini kemana yang namanya Kodak? Kodak menolak digitalisasi. Hartosnya apa? Era globalisasi, era digitalisasi. Bukan untuk kita hindari, tapi kita sikapi dengan hati yang hidup, dengan iman yang kita miliki. Gempuran era globalisasi justru akan menjadi kemanfaatan bagi kita. Amin ya rabbal. Silakan Pak Menko Info, bagian bidang komunikasi, Pak Dewan, silahkan untuk kebijakan terbaik agar masyarakat Indonesia cerdas dengan digitalisasi, cerdas dengan komunikasi. Tapi bagi kita sebagai masyarakat, siapkan diri kita dengan hidupnya hati kita dengan iman kepada Allah Subhanahu. Insya Allah menghadapi era globalisasi, teknologi itu bagaikan pisau, Pak. Pisau bisa bermanfaat untuk mengupas buah, untuk menyiksik daging, untuk menyiksik bawang, tapi pisau pun bisa bahaya kalau kita pergunakan untuk membunuh. Teknologi itu bagaikan pisau. Hari ini ada Maktabah Sabilah. Maktabah Samilah ini satu software. Di dalam Maktabah Samilah
ada 1.800 kitab kuning yang sudah terupdate. Diupdate dengan versi terbaru. Hari ini sudah 8.000 kitab kuning yang terdapat dalam satu software. Teknologi mempermudah kita. Ribuan kitab dulu, berapa rumah kita harus ada, berapa gudang kita harus ada. Hari ini cukup dalam satu aplikasi saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hadir di majelis ilmu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semakin kuat imannya, amin. Semakin ikhlas hatinya, semakin berkah hidupnya, amin ya Allah ya Rabbal. Yang bawa air dibuka airnya, yang bawa air dibuka airnya. Kita baca sholawat sifat sebelum berdoa. Mudah-mudahan dengan sholawat sifat yang kita bacakan, yang hari ini sedang sakit lahirnya, sedang sakit batinnya, sedang sakit rumah tangganya, sedang sakit ekonominya, dengan sholawat sifat yang akan kita bacakan, semoga likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Semoga Allah menyembuhkan penyakit kita, amin ya Allah ya Rabbal. Yang ada air, buka airnya. Yang tidak ada, bayangkan penyakitnya. Yakin Allah mudah untuk menyembuhkan kita. Kita baca sholawat sifat 3 kali bersama-sama dengan hati yang khusyuk. Hadirkan Allah, hadirkan Rasulullah. Insya Allah dengan sholawat sifat Allah sembuhkan segala penyakit kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sarang Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 2 kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
doana ya Allah, istajib doana ya Allah, istajib doana ya Allah. Mudah-mudahan dengan salawat sifat, sakit dohir kita, sakit batin kita, sakit rumah tangga kita, sakit ekonomi kita, sakit kampung halaman kita disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan acara tabligh akbar ini kita semakin mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah, kita senegara sebangsa. Ukhuwah insaniyah, kita sama-sama manusia. Ukhuwah Islamiyah, kita sama-sama satu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk keberkahan ini acara, untuk keberkahan kampung kita, untuk keberkahan keluarga kita dan harta kita dan usia kita, sejenak kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, kita sampaikan proposal kepada Allah. Sebelum berdoa kita baca tasbih satu kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Silahkan tundukkan kepala kita, tutup mata dohir kita, bukakan mata batin kita, kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sadatina an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari bermohon selain hanya bermohon kepadamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari berharap selain hanya berharap ridhamu ya Karim. Kami berlindung kepadamu dari bergantung selain hanya bergantung akan pertolonganmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah kami dalam urusan rumah tangga kami. Amanahkan kepada kami kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah. Tanamkan di hati kami rasa cinta karenamu ya Allah. Kami sangat mencintai pasangan kami. Kami sangat mencintai putra putri kami. Kami sangat mencintai kedua orang tua kami. Tanamkan rasa cinta itu karenamu ya Allah. Tanamkan rasa cinta itu karenamu ya Karim. Ya Allah, lahirkan dari kami keturunan yang soleh dan solihah. Solehkan putra putri kami ya Allah. Silahkan bayangkan anak kita, doakan. Solehkan anak-anak kami ya Allah. Jadikan mereka ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat kepadamu. Jika selama ini kami tidak mampu menghafal Al-Quran, jadikan putra putri kami penghafal Al-Quran. Jika selama ini kami malas tahajud, jadikan anak-anak kami ahli tahajud. Solehkan putra putri kami ya Allah. Jadikan mereka ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat kepadamu. Jadikan mereka sebagai investasi bagi kehidupan kami, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tatkala kami menatap ke atas yang ada hanya tanah merah, ke sekujur tubuh yang ada hanya kain kapan dan kapas, saat itu tidak ada yang kami harapkan kecuali doa dari anak-anak kami. Solehkan putra putri kami ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni setiap kesalahan kami ya Rabb. Boleh jadi sulitnya kami mendidik anak-anak kami, sulitnya kami menjemput jatah rezeki kami karena dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni kesalahan kami kepada kedua orang tua kami. Ya Rabb,
muliakan ayah ibu kami ya Allah, muliakan orang tua kami ya Rahman. Mangga sebat namina, bayangkeun raraina, tatap wajahnya. Muliakan orang tua kami ya Karim. Seandainya ayah ibu kami masih hidup, panjangkan usianya dalam keadaan taat kepadamu. Seandainya suatu ketika akan kau ambillah mereka dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Seandainya orang tua kami sudah mendahului kami, tempatkan mereka di sisimu ya Rahman. Ampuni setiap kesalahannya ya Karim, muliakan kedudukannya ya Rabb. Berikan kesempatan kepada kami untuk berjumpa dengannya di surgamu ya Allah. Ya Allah, kami rindu menatap wajahnya, kami rindu mencium tangannya, kami rindu mendengar suaranya. Tapi di dunia kami tidak akan pernah berjumpa lagi, maka pertemukan kami kelak dengannya di surgamu ya Allah. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami ya Rabb. Amanahkan kepada kami bekal untuk beribadah kepadamu, rizki yang berkah, rizki yang banyak, rizki yang manfaat, rizki yang membuat kami semakin dekat denganmu ya Rahman. Ya Allah, undang kami ke rumahmu ya Karim. Kami ingin berjumpa dengan kekasihmu Rasulullah di Madinah. Layakkan kami menjadi tamumu ya Karim. Kami ingin tawaf dan sa'i di sekitar Baitullah. Undang kami untuk haji dan umrah. Ya Allah, berkahkan kampung ini. Ya Allah, berkahkan tempat ini. Ya Allah, berkahkan kami semua yang hadir di tempat ini. Berkahkan hidup kami, berkahkan harta kami, berkahkan usia kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas silaturahminya. Itu saja yang bisa disampaikan. Tausiah rutin setiap ba'da asar di Cahaya Kolbu TVRI Jawa Barat, menjelang subuh 4:30 di Kompas TV Jawa Barat dalam acara Lentera Kolbu. Yang punya TikTok silahkan di Kang Ja'far Shadiq, yang punya snack video dan Instagram di Kang Ja'far Shadiq, yang punya YouTube Ja'far Shadiq TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sakitu pangitan ukapi hatur, hapunten samudaya ning kalepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.